खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Bagi saya, uzur itu pertama tentu seorang pemimpin ya spiritual yang luar biasa. Yang kedua, beliau itu seorang ayah rohani. Kemudian beliau juga tempat kita mencurahkan ya segala keluh kesah ya. Kita berkirim surat, kita mohon doa, dan juga banyak hal-hal yang ditanyakan kepada beliau ya. Ya paling tidak itulah yang terjadi bagi saya secara pribadi ya. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang ayah rohani ya. Beliau juga seseorang yang tempat kita mencurahkan keluh kesah kita sebagai seorang anggota jemaah tentunya. Banyak sebetulnya ya pengalaman-pengalaman tentang pengabulan doa kepada Huzur, dan mungkin salah satu yang ya sejak zaman Huzur keempat ya saya rutin mengirim surat kepada beliau ya. Kadang-kadang kita mohon doa untuk kesehatan ya, bertanya dan sebagainya. Demikian juga di zaman Huzur kelima yang ini saya juga sering berkirim surat kepada beliau. Dan barangkali yang akhir-akhir ini yang paling berkesan ya, karena banyak sekali ya kesan tentang pengabulan doa ini. Tahun lalu ya anak saya itu ikut SBMPTN ya, UTBK. Jadi ya kalau dilihat dari segi kemampuan mungkin tidak terlalu ini ya, rata-rata lah. Dan tentu saja kita tahu untuk lolos itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi seminggu sebelum tes itu, saya suruh anak saya juga ngirim doa atas namanya sendiri, kemudian saya juga mohon doa kepada Huzur. Saya kirim surat itu, dan kita juga berharap-harap cemas ya, karena yang masuk itu kan mungkin kalau enggak puluhan ribu, ratusan ribu lah untuk berebut di kampus negeri itu kan. Nah, kemudian dengan saya yakin ini doa yang terbaik dari Huzur, walaupun balasan suratnya itu belum datang, kemudian ketika pengumuman itu alhamdulillah anak saya lolos ya di UTBK itu yang SBMPTN itu. Dan ini sesuatu yang berkesan sekali ya. Walaupun suratnya belum, balasannya ya secara fisik itu belum diterima, tapi apa yang kita inginkan ya, yang saya mohonkan kepada Huzur itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak saya lolos ya di situ. Di jurusan yang memang dia pilih di situ ya, dan di situ juga saya lihat memang yang masuk ke situ ada puluhan ribu ya, dan dia lolos menjadi salah satu yang yang lulus dari tes itu. 2013 ya, saya waktu di Singapura ya ada Huzur, kita ingin mulakat, dan saya punya keinginan waktu itu, saya hanya berdoa ya kepada Allah Ta'ala, saya ingin melihat wajah Huzur dari dekat. Karena saya jaga keamanan waktu itu rasanya tidak mungkin ya untuk melihat Huzur dari dekat, karena kalau kita jaga keamanan itu kan kita membelakangi malah ya, ketika Huzur masuk dan rombongan itu kita harus membelakangi beliau, dan ada prosedur, ada SOP yang harus kita ini. Nah, kemudian pada sore hari itu, saya lupa hari yang keberapa, saya jam istirahat, kemudian keinginan itu saya tersimpan saja ya. Istirahat, tiba-tiba ada panggilan dari panitia lokal di sana di Singapura, memanggil para petugas keamanan yang sedang istirahat, yang bukan jamnya juga giliran kita untuk ini, dipanggil segera untuk
masuk ke jalan belakang, di mana jalan belakang itu jalan yang khusus memang karena biasanya lewat depan, ini Huzur lewat belakang. Lewat tangga belakang yang itu tangga itu agak sempit. Saya juga sudah melepas jas saya, kemudian HT juga sudah saya lepas. Sambil berjalan saya pakai jas, pakai seragam, kelengkapan keamanan itu saya masuk di tangga belakang itu, dan persis posisi saya itu adalah pas naik tangga itu pas belokan. Jadi menurut aturan kan saya harusnya menghadap ke jendela, ya. Tapi bagaimanapun mungkin itulah saat pengabulan doa. Ketika Huzur datang, saya tidak bisa menahan diri untuk melihat wajah Huzur, menengok. Dan ketika Huzur naik itu pas yang mungkin jaraknya tidak sampai, itu mungkin hanya beberapa senti lah. Kalau saya bilang begitu kan jarak yang sangat dekat antara muka saya dengan wajah Huzur yang tercinta. Dan itu barangkali bagi saya sampai hari ini, yaitu saat-saat yang mungkin tidak bisa dilupakan. Bagaimana Allah Ta'ala mengabulkan doa yang bahkan mungkin hanya saya yang tahu, karena rasanya saya tidak mungkin untuk itu menjadi terwujud ya, untuk melihat wajah pemimpin kita yang tercinta itu dalam jarak yang begitu dekat, dan itu terwujud. Ya, ini pengalaman yang luar biasa ya. Kemudian yang hari berikutnya ketika kita dipanggil ya oleh Huzur mulakat secara khusus yang keamanan, kemudian yang tim dari Bandung, waktu saya masih di Bandung ya, dipanggil ke dalam, saya sudah mempersiapkan beberapa permohonan doa kepada beliau. Saya ingin menyampaikan, saya ingin doa ini kepada beliau. Begitu masuk ke ruangan, ya, lihat Huzur tersenyum, rasanya saya lupa apa yang mau saya minta kepada Huzur. Dan rasanya apa yang saya minta, saya belum terucapkan itu, rasanya dengan senyuman Huzur itu, Huzur sudah menjawab semua apa yang saya inginkan. Dan itu rasa yang saya kira sulit menggambarkan ya, bagaimana senang, bagaimana kita bahagianya ya. Tangan saya dipegang oleh Huzur ya, begitu lembut dan saya kira luar biasa lah ya. Ini pengalaman rohani bagi saya pribadi sebagai seorang anggota ya. Saya pun merasa tidak pantas lah ya untuk berhadapan dengan beliau sedemikian rupa. Tentu kita masih banyak kelemahan kekurangannya, tapi dengan karunia Allah Ta'ala ya bisa berdekatan dengan Huzur yang sedemikian dekat, sedemikian intim, kita bisa ini dengan beliau ya, bisa berdekatan. Dan saya kira itu momen yang mungkin sampai kapanpun ya itu tidak bisa saya lupakan ya, pengabulan doa yang tadi yang baru-baru saja ya saya alami ya, kemudian juga beberapa momentum yang itu luar biasa lah gitu. Saya kira agak sulit ya, karena saya juga tentu saya juga bukan Ahmadi keturunan ya. Saya bisa merasakan bagaimana kehidupan di luar jemaah ya. Tanpa seorang pemimpin itu tentu kita akan senantiasa mencari ya. Ada hal yang memang hilang dari kehidupan kita. Jadi saya bisa merasakan dan saya bisa membedakan ya, bagaimana ketika kehidupan kita terpimpin, kita punya imam, tadi ya kita punya tempat curhat ya seperti ayah begitu. Sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika misalkan tidak ada khalifah, tidak ada Huzur, tidak ada imam kita. Ya, kemana kita secara lahiriah kita akan mengadu. Ya, dan tentu dalam rumah tangga saja ketika kepala rumah tangga tidak ada, itu tentu rumah tangga itu menjadi tidak lengkap, hampa. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai pribadi ya, maupun sebagai anggota, sebagai umat gitu ya. Tidak ada pemimpin itu saya tidak bisa membayangkan lah, karena saya pernah merasakan posisi di mana dan itu dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar jemaat pada hari ini, bagaimana mereka ketika tidak punya pemimpin itu terus mencari ya, dan terus menerus mereka mencocok-cocokkan ya. Ada yang muncul ya terkenal, wah ininya bagus segala macam, barangkali ini pemimpin kita, ternyata bukan. Datang lagi nanti orang baru ya, barangkali ini jangan-jangan ini pemimpin umat Islam untuk yang akan datang, ternyata bukan. Dan memang kalau bukan datang dari Allah Ta'ala itu tidak bisa seperti itu. Nah, ketika seorang khalifah yakin kita diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di dalam kepemimpinan beliau juga luar biasa, banyak sekali perubahan-perubahan di dalam pribadi-pribadi kita ya. Dengan kita taat, kita selalu menyimak nasihat-nasihat beliau, ini menjadi luar biasa.
Dan kita bisa bayangkan ketika khalifah tidak ada, ketika huzur tidak ada, tentu bagi saya pribadi kehidupan itu akan menjadi keadaan yang gelap gulita. Ya, itu saya pribadi tidak bisa membayangkan hal itu. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसले